Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo. Di hari yang luar biasa ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, mungkin senyumnya agak meredupkan awan-awan dan harinya yang begitu membuat petang. Tapi percayalah bahwa dia ini merupakan salah satu playboy pada masanya. Oke, mari kita sambut ya, one and only Rapid. Ya, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita yang luar biasa dengan petua-petua cintanya, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel kami Balik Oman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Setiap dukungan kalian sekecil apapun sangat berarti buat kami. Oke, kita lanjut dengan bintang tamu kita pada hari ini. Gimana, Rapid? Ya, sehat, Mister. Waduh. Masih bugar dari dulu. Berarti gak bugar berarti. Dulu nggak seberapa. Sekarang tambah sehat jasmani. Rohani ini ya. Rohani juga. Oke. Kesibukannya apa lagi? Kesibukannya selama liburan. Ya. Kalau selama liburan ya paling tidur, makan, itu tok, Mister. Oh, tambah lembur berarti. Iya. Terus selama gak liburan lapo? Sibuk paling kerja kelompok, sekolah. Oh, temen lah itu. Sekolah. Oh, temen. Kadang Pak Mete sekolah menggok dulu. Nang warkop ya? Nggih. Apa? Surya. Mboten Sa. mboten kaget lek niku. Aduh. Saya apa yang membedakan dulu ketika kamu di SMP dan di SMA? Ini hitungannya kan masa adaptasi. Oke. Yang beda itu menurut saya ya, lingkungannya, Mister. Apa? Kalau di sini tuh kayak apa ya? Kayak semua itu rata-rata kayak akrab gitu loh. Kalau di sana itu susah, nyari temen itu susah. Apa? Soalnya kayak sering banyak itu circle-circlean. Dan di sini kan ya tetep ono circle-circle gap-gap kan pasti tuh. Pasti, Mister. Tapi kan kalau circle saya kan biasanya kan menerima siapa saja. Waduh. Gitu. Terus lagi, Mbak Sopo berarti? Kalau saya di sekolah ya duduk sendirian, Mister. Gak ada teman. Kadang ya sama Rizky, kadang ya juga sama Pijar. Wah, curhat ah. Curhat masalah uang ya. Lek masalah pacar nggak punya soalnya. Nggak punya. Sangu beres dino. Sangu sehari. 50.000. Masa di sepile? 50.000. 15.000. Oh, kan jalur undang-undangan. Kadang kalau dikasih. Biar lah, 15.000. 20, Mister. Loh, kok modon? Biar gak meti aja, Mister. Oh, makanya didukno. Tekan mulai udah 15.000. Kan nggak bisa beli apa itu yang ilegalan kan, yang legal kan nggak bisa beli kalau itu. Oh, sing medroa. Iya. 15.000 lah oleh. Yo. Surya aku lah rolas saya udah cepat isi rolas. Ini misalnya aku bisa Iqbal biasa tuku ya. Biasanya saya itu Man United itu biasanya. Iyalah. Menurut carimu biar ndak takoni. Enggak miser gak ngono. Kedak terus coba Dulu masih belum kenal. Oh. Masih kayak apa ya? Kayak mencoba. Adaptasi dulu sebelumnya anu itu adaptasi dulu. Iya. Terus. Baru gitu kan selama adaptasi itu kan rokoknya itu enak-enak semua. Yang dari nopo Sampurna, Sampurna, Mariburu, terus sekarang kok malah nurun ke ilegalan. Turun kasta. Downgrade bahasa nih. Turun kasta. Turun kasta. Iya.
Tapi gak nang sekolah kan? Enggak, saya selalu di luar Ya dan wes. nggak pakai atribut sekolah. Ya bener iku. Ya wes pokoknya ya Jangan ditiru ya. Itu tidak baik. tapi mau lakoni Cak. Karena kepada Ya wis pokoknya gak apa-apa ngono iku penting kudu ngerti panggon ya. Jadi apa namanya ketika kamu menggunakan atribut sekolah, ya wis sakmu sekolah, puma sakmu gatekno apa gak gatekno tetep. Tapi nang jopo sak pola tingkahmu wis iku urusanmu. Tapi yo apa yo? Ya wis penting aja merugikan dirimu sendiri dan merugikan orang tuamu ya. Tapi besok nek misale wis kuliah, wis kerja, wis sembarang sak karepmu. Tapi mumpung saiki wis yo kudu ngerti batasane ya. Jadi nakal boleh, tapi jangan kebablasan. Jangan sampai mengarah ke hal yang tidak ngono ya. yang tidak. Seperti apa, Mas? Wah, isa ya. Lha sing apa sing oh iya, cok wis kok iki. Aib Aib, nanti aja jangan. di belakang guys. Pokoknya harus tahu batasan lah ya. Tapi ya apa namanya? Ya semua pernah mengalami. Sering kali malah SMP biar kayak rokokan SMP. Mengerikan ya. Iya, mbak ustad gimana? Tapi kan biar ngawangin nguli. Kamu kan gak ngawangin nguli. Nguli ikut bapak ya. Belum musrik bal nguli. Bangun pondok direnov iki musrik bal melo. Makane banyak kejadian pondok-pondok rubuh itu ya. Lah, pripun? Berarti apa? Kurang profesional. Lah, kan seharusnya kan gitu itu kan harus disewakan kontraktor Wah, biar terus. bagus gitu loh. Ya wes. Tapi nyaman tetap neng alur Betah, Mister. segara betah apa? Banyak cewek. Oh, Ayu sih, San. oh, Rokin tidak. Oh, kok bahas Rocky? Nggak ada Rocky, Mister. Pakai celana semua di sana. Oh, carimu ayu menurutmu itu kayak beda tapi. Waduh. Ayu menurut saya itu ya alim gitu loh, Mister. Oh, Alim terus seneng ngaji. Ayu itu. Ayu. Lah kok apa jenenge pas apa jenenge dhek gak kudungan, gak ngaji, tipe nang gereja. Nah, itu nggak apa-apa, Mister. Kan seneng ke gereja kan ibadah juga. Kalau saya sih menurut saya sih gitu. Oh. Jadi kalau ukurmu cewek ayu sing garep besar. Tapi Iya. nek mau gak cewek ngono piye? Kalau nggak ada cewek ya gitu, Mister. Gak main pacaran sih. Oh. Tahan dulu. Waduh. Tapi wis ono arah pengen pacaran. Kadang, Mister. Fokus belajar dulu. Oh. Karir nomor 1. Waduh. Terus sore ngono ada duit Kalau punya uang baru. pacaran. Ya. Oh, kamu kurang bersaudara sih. 2 bersaudara. Kamu nomor 1. Saya nomor 2. Terakhir. Ya. Masmu wis kerja berarti. Mbakku masih kuliah. Di mana? Semester 5 di Ubaya. Lumayan ya biaya. Lumayan, makanya. Sampai jurusan apa? Psikologi. Psikologi. Oh iya benar, psikologi. Berarti kamu besok mengikuti mbakmu apa orang? Tergantung kemampuannya yang nyariin uangnya. Oh, Soalnya saya nggak mau memaksakan orang tua itu, nggak mau. Kalau semisal disuruh kuliah dalam keadaan kurang mampu gitu, saya milih kerja dulu baru kuliah. Gitu. Kerja apa kira-kira? Ya sampingan, Mister. Jaga-jaga warung kan bisa. Oh, tapi nggak ada masalah itu orang tua. Nggak ada, Mister. Selama kerjane bener ya aman. Masalah apapun nggak ada. Oh, terus setelah
apa namanya, dari 1 sampai 3 tahun ke depan prospekmu piye di SMA iki? Biyen kan SMP, katakanlah di awal-awal kan masa adaptasi transisi dari SD ke SMP, terus 2 3 tahun kelas 9 akhirnya kemudian lulus SMA kelas 10, kemudian masa adaptasi dan transisi, dan cara ngono wis remaja, sudah apa namanya, masa pencarian jati diri. Piye prospekmu 3 tahun ke depan? Kalau saya pandangannya ke depannya itu belum ada. Terus terang aja ini. Iya 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 Terus terang siap. aja belum ada. Iya. Justru saya malah mikirin kalau jurusan besok kan penjurusan itu kan bakalan ada di semester 2. Saya itu masih belum ada pandangan untuk jurusannya ini saya ngambil apa. Saya masih bimbang antara IPA IPS. Kamu prefer di apa PS? Condongmu di apa PS? Kalau condong ke IPS, soalnya saya nggak suka hitung-hitungan. IPS ya hitung-hitungan akuntansi ngitung. Sama ya. Iya. Berarti ya cepet tetap IPS. Ya coba kan nek IPA yo ono ketemu matematika, fisika, kimia, hitung-hitungan kan. Cuma nek IPS hitung-hitungannya cuma matematika, akuntansi selesai. Berarti yo ya semua ada plus dan Minus. minusnya yo. Tergantung kamu mau njupuk IPA atau IPS, tapi yo terserah lah ya. Kamu sendiri yang bisa menentukan passionmu di mana. Tapi aja dipaksakan. Maksud dipaksakan maksudnya Fashionnya di IPS, yo ini milih ojo ojo IPA. ojo milih IPA. Jadi yo kembali lagi statement bahwa kuliah jurusan apapun atau sekolah jurusan apapun itu tidak menentukan kesuksesan. Ya, jadi kesuksesan itu tergantung dari dirimu sendiri ya. Bertemunya kesuksesan itu sebenarnya kunci sederhananya adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Itu yang dimaksud sukses. Jadi ada kesempatan dan kita siap, ya kita bisa sukses. Tapi misalkan kesempatan itu ada tapi kita tidak siap, ya tidak bisa. Jadi selama masa-masa sekolah ini harus dinikmati dulu. Soalnya ya apa namanya, ya mumpung belum merasakan susahnya mencari uang. Ya, jadi masa-masa masa-masa menyenangkan itu adalah masa-masa sekolah. Ya, kalau menurut saya ya, karena kita tidak dipusingkan dengan mencari uang, ya kan, tidak dipusingkan masalah kebutuhan, kita butuh tinggal minta. Ya, jadi dimaksimalkan saja itu. Ya. Tapi untuk orang tua ada tuntutan piye tapi Kalau orang tua, bapak saya itu niatnya yang pertama itu mbak itu pernah dipaksa masuk ke dinasan. ya. Terus karena mbak saya nggak mau, akhirnya ngambil psikolog, terus saya yang dituntut. Jadi apa? Harus masuk ke IPDN. Tapi siap. Kata siapa sih? Siap-siap aja sih. Asalkan ada uangnya gitu loh. Sekolah kedinasan itu kan nggak cuma IPDN. Ada STAN, ada STAN, terus akademi penerbangan Cilacap dan sebagainya. Ada juga yang sekolah tinggi Sandi Negara, nggak harus IPDN, sekolah kedinasan itu. Tapi kok maksudnya prefer nang IPDN itu kenapa? Karena rata-rata keluarga besar saya, itu kan anaknya kan rata-rata masuk ke IPDN semua. Jadi ini kan kayak apa ya, bahasanya orang itu marry. Saya itu marry, kayak ikut, wah anakku besok masuk gak tadi opo-opo, eman. Selagi
bapak iki cek iso cek mampu golek duit. nah itu bakalan gitu. Tapi srek dah mau itu mau pip Lek IPDN. sereke sih nggak seberapa ya Mister ya. Soalnya saya dulu kan sebenarnya kan mau ngambil SMK karena nggak masuk itu. Iya. Makanya masuk A2. Heeh. Terus saya pas awal-awal masuk A2 itu ada kepikiran untuk ke pelayaran. Heeh. Pelayaran nggak dibolehin sama orang tua. Iya. Soalnya saya itu anak terakhir. Terakhir. Terus takutnya nggak bisa balik lagi ke daratan gitu loh. Tapi apa selain itu opsi lain selain itu? Selain itu Pasti kan misalkan IPDN itu adalah keinginan dari orang tua. Tapi kamu udah pikiran tentang pelajaran. Tapi misalkan IPDN mbak pelajaran gak tembus, gak goal, P. Ya masuk universitas apa nih yang deket-deket aja dari rumah. Sukses itu menurutmu secara pribadi tolak ukur sukses itu gitu. Menurut saya sukses itu enggak semuanya dari pelajaran ya. Terus setelah itu semuanya itu ada masanya dari kayak uji praktek. Kalau kita cari uang gitu, ikut kan saya kan biasanya ikut bapak nyari uang. Sampai saya di porong biasanya itu saya ditanyain, kok gelemen ikut bapak melok sorong. Saya ngomong, saya itu pengen tahu rasanya cari uang. Iya. Biar gitu. Biar nanti saya kebesaran nih, pas besar bisa tahu, oh gini caranya cari uang yang benar. Tuh. Bapakmu kerja apa tapi? Bapak di Pabrik. enggak sewaan truk. Oh, jadi kayak sewa truk-truk buat angkut-angkutan. Logistik. Ya. Ikut perusahaan apa? Enggak berdiri. Oh. Awalnya ikut perusahaan, terus diomongin bosnya, coba bikin perusahaan dewe. Nanti dibiayain. Gitu. Oh, jadi cara ngono. Kayak apa ya? Temenan gitu loh, kayak saham, main saham. Jadi cara ngono dibuka apa namanya dibuka perusahaan sing menjalankan ayahmu. Ya. Oh, tapi rame. Alhamdulillah rame. Nah, kalau misalkan niku mau yo apa namanya misalkan keinginan dari orang tua adalah ingin ke IPDN dan kemudian untuk keinginan menang pelayaran, tapi misal gak goal adalah opsimu adalah mencari kampus terdekat. Nah, pertanyaan sederhana balik mana ya? Sebenarnya kesenanganmu, keinginanmu, hobimu itu yang mana? Yang ingin kamu tekuni? Kalau saya sih apa ya? Lebih ke main apa ya? Hobi itu kan kayak mainan itu kan Mas. Ya. Saya itu ke pelayaran paling. Hobi saya. Soalnya saya suka main renang. Gitu. Ya, kenapa ambil sing kayak berbau seperti itu? Maksudnya katakanlah pelayaran nggak goal. Artinya opsimu ketika ke pelayaran kan berarti otomatis harus siap untuk meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang sangat lama. Tapi nggak kamu berpikir untuk menjadi salah satunya adalah teknisi mesin-mesin perkapalan kan sekolah-sekolah perkapalan kan ada gitu ya, jurusan teknik mesin perkapalan dan sebagainya. Karena dulu sempat ada pikiran ke PAL itu. PAL lokal. PAL yang perusahaan PAL itu. Nah itu
dulu ada. Terus, Kok jarine ayah saya, mendingan ngambil listriknya aja. Kalau mesinnya kan belum semua kan butuh listrik ya. Jadi kita kan kalau belajar listrik kapal kan kita bisa menjalankan mesin. Gitu. Yo berarti nek wis ada wacana seperti itu yo arahnya Pelayaran. juga Enggak. pelayaran sih. Kapal. Juga bisa. Maksudnya misalkan goalmu pelayaran gak tembus yo kuliah tapi juga elektro. Artinya kan pikirku mesin tapi arane arane apa sing diomong mbek bapakmu kan elektro. Berarti kan mesin itu kan nang pabrik kan ono mesin. Iya. Jadi mesin walaupun kamu kuliahnya teknik mesin tidak spesifik ke mesin kapal, tapi kan otomatis ngerti bagian-bagiannya apa. Kalau kan dipelajari mesin kan kono penjurusannya mesin industri, mesin pupuk dan sebagainya. Berarti kan elektro mbok sing apa jenenge sing tegangan tinggi, tegangan rendah. Tapi berarti arahmu meneh umpama kuliah adalah ambil teknik elektro. Tapi terserah kamu mau kampusnya yang mana. Tapi kalau bisa ya yang baik, yang maksudnya jurusannya elektro yo. Tapi carilah kampus yang dia benar-benar bisa menunjang karir kamu. Seperti itu. Opsinya kalau misalkan kamu tidak bisa ke sana, ya wes ambil kampus-kampus swasta misalnya kayak negeri ya swasta tapi secara pekerjaan itu oke. Teman saya S1 dan S2-nya itu teknik lingkungan di kampus-kampus swasta. Sekarang kerjanya di shelter Freeport Gresik. Freeport kan cewek dan sampai sekarang belum nikah. Artinya kan tidak terbatas dengan kamu di apa namanya kuliah dimanapun terserah kamu. Ya artinya kembali lagi bahwa konteks kesuksesan itu adalah bertemunya kesempatan dengan kesiapan. Tapi kembali lagi bahwa orang itu terkadang banyak orang itu menstereotipkan bahwa kesuksesan itu sama halnya dengan kita gampang mendapatkan uang, mendapatkan materi. Nah, menurutmu bagaimana itu? Le masalah materi ya. Ya. Materi itu bisa kita dapatkan itu di jalan. Semisal kalau saya kan bapak saya kan orang kerja. Ya, wong embongan lah. Iya, orang embongan lah. Saya itu dapat materi, bisa nyetir, bisa buka ban, itu dari jalan, bukan dari kayak kelas gitu enggak. Jadi menurut saya orang itu gimana ya? Iya. Susah ya, deskripsi itu susah. Iya, nah, maksudmu sukses itu apakah sama dengan yang dipersepsikan orang-orang bahwa sukses itu diidentikan dengan kaya dan banyak uang? Menurutmu apakah seperti itu? Sederhananya seperti itu. Sukses itu enggak perkara kaya nih sih. Ya, Pak. Penting uripnya ayem gitu loh. Oh, enggak tidak ada beban. Enggak ada beban cicilan. Google istilahnya kalau misalkan kita hidup tanpa ada hal semacam itu sederhana, tidak ada cicilan berarti frugal living. Frugal living ya. Jadi tapi kan terkadang dari apa yang kamu sampaikan keluargamu ada yang di sini ada rasa iri. Berarti kan artinya tuntutan itu sebenarnya tuntutan kesuksesan itu karena status. Ya. Sehingga orang tua terutama bapak ini menuntut supaya kamu bisa seperti itu. Ya. Tapi ada nggak di satu titik kamu merasa bahwa ini bukan passion atau jalanku dan kamu berani menyampaikan itu? Kalau satu titik pas
saya nggak suka gitu ada, tapi saya nggak mau ngungkapin, nggak berani. Lah lapo? Takut lek apa ya ngomong Jawa ya wis ya. Yes, gak masalah loh. Loro ati bisa. Oh, sakit hati. Iya. Loh, selama disampaikan dengan bahasa yang baik ya nggak mungkin sakit hati. Tapi mungkin terkadang orang-orang tua itu ada punya kekurangannya, itu dia punya sifat yang saklek, sifat yang kolot. Terkadang dia itu kurang menerima yang namanya keterbukaan. Terkadang saya pun punya anak masih kecil ya, mungkin saya berpikir seperti itu. Tapi saya juga berusaha open minded ya, artinya terkadang apa yang dituntutkan orang tua kepada anak itu tidak 100% membuat anak itu senang. Nah, tentu orang tua ingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya, tapi belum tentu jalan yang ditempuh si anak untuk menuruti kemauan si orang tua ini anak suka. Maka perlu ada sebagai orang tua tidak perlu terlalu kaku. Ini dalam konteks sudut pandangku ya, berusaha menjadi orang tua yang mengerti, orang tua milenial ya. Jadi ada satu hal kita perlu open minded, tidak terlalu saklek atau kolot. Terserah, kalau memang itu kamu suka jalanmu ya sudah, silakan ditempuh. Yang penting kamu nyaman dan tidak terlalu memaksakan gitu. Penting nyaman dulu. Kalau sekarang saya berpikirnya adalah penting kamu nyaman dulu. Kalau kamu sudah nyaman, ya pasti ada jalan. Jadi sama halnya seperti itu. Kalau memang apa namanya yang dituntut adalah sekolah kedinasan itu bareng pembukaannya dengan pendaftaran TNI Polri itu bareng ya. Kamu harus milih. Kalau memang mau di situ. Tapi kamu juga harus menyiapkan opsi yang lain. Kalau misalkan nggak ikut, ini sekedar sharing aja ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kayak milih SMA gitu kan. Iya, sama seperti itu. Tapi kan bedanya adalah apa namanya, kamu menentukan setelah SMA ke kuliah itu adalah berarti kamu memulai awal untuk menata masa depan. Mengapa saya bilang seperti itu? Artinya jangan sampai kamu salah memilih jurusan yang tidak sesuai passion kamu dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan kamu ambil. Ya, sekarang ini kan banyak di luar sana itu kampus-kampus membuka jurusan yang baru, tapi tidak tahu apakah jurusan-jurusan baru itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kalau misalkan toh mentok kamu ambil jurusan semau kamu tanpa memikirkan jangka panjang, mentok-mentok kamu mengambil pekerjaan yang kualifikasi yang dibutuhkan adalah semua jurusan. Kalau sudah semua jurusan berarti marketing atau sales. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan itu, tapi ini kan mumpung masih di awal ditata gitu. Jadi kalau arahnya situ kelahiran tidak goal ya sudah, berarti kamu coba di elektro. Tapi aku apa namanya, saya pribadi mendukung kalau misalnya kamu ambil elektro, karena apa ya, elektro itu jurusan yang berkaitan dengan teknik itu pasti dibutuhkan di dunia industri, baik itu teknik elektro, teknik mesin pasti dibutuhkan. Tapi kalau kita berbicara tantangan zaman sampai 5-10 tahun ke depan, tantangannya adalah kita harus menguasai kemampuan digital. Nah, makanya marketing yang berbau digital marketing dibutuhkan, konten kreator juga dibutuhkan. Ya, salah satunya itu merintis tadi ya. Kan wis full iki kat isu sampai sore, gak iso kalau ceperan ya, akhirnya kok ngene iki ben iso oleh ceperan. Baik nih, ganggu masa kabute biar gak kabut-kabut banget. Iya, wis timbangane ngopi, dolanan remi. Ngentek duit. Iya, wis ini ae nyoba kon belajar istiqomah kan ngono. Agama kan, amalan di dalam agama itu kan Islam yang susah itu bukan puasa, bukan sholat, tapi belajar istiqomah. Ini kan termasuk belajar konsisten. Seperti itu. Ya, Pip, kira-kira
dari kamu nih di penghujung ada kata-kata yang ingin disampaikan, kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Ya, mungkin ada saran, pesan, masukan supaya lebih semangat lagi. Nggak ada sih kalau saya. Aduh, ya Nggak apa ada kalau sih? saya. Pujangga cinta rapi kok gak iso. Ini boleh diminum tapi. Yo, boleh. Ojo Wow, tutup saya. pajangan iki. Nggak ada yang ngawali, nggak berani saya. Aduh, tutup pajangan mesti diminum ae gak apa-apa, gak bayar kok. Gratis. Syukur-syukur nek gelem dadi sponsor ya. Langsung chat Pak Firman. Oke, bolo-bolo. Jadi di penghujung kita sudah berbicara panjang ke lebar dengan sang pujangga cinta, Rapip, yang mana senyumnya ini menghanyutkan dunia, yang hitamnya tidak sepakat dengan langit malam. Waduh, luar biasa, luar biasa. Yaitu dari cuplikan dari apa yang disampaikan oleh Rapip, barangkali bisa menjadi motivasi, ya. Atau barangkali ada cewek-cewek yang masih jomblo atau single, silakan bisa dihubungi. Channel cari jodoh tadi. Tag di out, di tag terus di out ya, gitu ya. Oke, saksikan di CS Podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Subscribe.